membaca pikiran seseorang, tetapi kita bisa melalui pemeriksaan. Dan di situ yang kita bilang bahwa hasil ini seluruhnya akan kita tuangkan pada hasil pemeriksaan. Sempat menolak Jessica itu, apakah ada alasan yang dikemukakan kenapa dia mau menolak pada saat itu? Menolak sih lebih ke arah direfleksi diri. Dia sih setuju untuk dilakukan pemeriksaan. Dia bukan yang tidak kooperatif, saya nggak mau gini-gini, enggak. Lebih ke arah saya nggak mau bercerita ini tanpa didampingi kuasa hukumnya. Ada tulisannya, dan di situ yang saya tunjukkan pada kuasa hukumnya, sehingga kuasa hukumnya kemudian bertemu Jessica dan dia mau melanjutkan. Tidak mau bercerita apa? Tadi kan saya tidak mau bercerita ini sampai bertemu dengan kuasa hukum saya. Saya buka dulu data. Oke, sambil Anda buka, apakah Rangga dengan Agus Triyono juga ada resistensi seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Ini untuk Jessica. Ya. Di sini di nomor 1 di refleksi diri kami minta ceritakan mengenai kronologis kejadian perkara yang Anda alami. Jawabannya, mohon maaf saya menolak untuk menceritakan kembali kronologis kejadian karena sudah dicatat resmi dalam BAP dari pihak kepolisian dan saya tidak diperbolehkan untuk menulis apapun sehubungan dengan perkara tanpa didampingi pengacara. Jadi artinya buat kami menilai Jessica paham betul hak hukumnya dan dia mengerti betul setiap tindakannya, itu saja yang kita nilai. Tapi tadi karena kerja kami harus memeriksa langsung, tentunya tadi kita mengkomunikasikan hasil ini ke tim hukumnya sebelum kita melanjutkan lagi ke proses selanjutnya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini di halaman 18 Visum et Repertum Psikiatrikum terdakwa. Di sini ada hasil pemeriksaan MRI. Ya, dibuka dulu. 18. Halaman 18. Sudah hasil pemeriksaan MRI. Di sini ada kalimat terakhir untuk hasil pemeriksaan MRI. Namun hal ini dapat menjadi satu faktor resiko untuk terjadinya gangguan regulasi emosi bila terperiksa berhadapan dengan tekanan yang besar tanpa disertai dukungan sosial yang baik dan diperberat dengan penyalahgunaan alkohol. Bisa Anda jelaskan maksudnya seperti apa? Apa dampaknya apabila keadaan ini diperberat lagi dengan adanya penyalahgunaan alkohol? Efeknya apa? Kenapa ini kami bunyikan? Karena dari hasil pemeriksaan EEG tidak ada kelainan, tapi dari hasil MRI memang di gambaran otaknya terdapat gambaran perivascular Virchow-Robin space di daerah ganglia basal. Nah, kalau secara statistik pada penelitian beberapa orang dengan gambaran ini ditemukan 10% pada orang dengan gangguan regulasi emosi. Nah, kalau kita lihat gambarannya pada Jessica selama pemeriksaan, selama menghadapi kasus, termasuk dari hasil pemeriksaan kita selama di Australia, kita lihat sebenarnya Jessica tidak memenuhi gambaran tadi memiliki gangguan regulasi emosi gitu, memenuhi di aksis satunya ada depresi atau apa, itu kita nggak lihat. Tapi kita memang lihat ada bisa jadi faktor risiko gini. Kalau kita udah punya kecenderungan toleransi gula terganggu, begitu kita makan ngaco, itu akan muncul diabetes kita. Ini yang kita perlu lihat bahwa apakah ini kalau secara kedokteran punya resiko untuk meskipun hanya 10% kalau dari kepustakaan itu dinyatakan gangguan regulasi emosi. Apalagi kita lihat tadi di aksis 2-nya kepribadiannya orang Jessica itu tipe yang butuh saat dalam tekanan dia butuh orang untuk dekat dengan dia, membantu dia. Nah, saat dia dalam tekanan dengan adanya daerah otak yang meregulasi emosi, kemudian juga tadi dia menggunakan alkohol, bisa jadi potensi tadi jadi lebih besar. Makanya kita ngomong resiko, bukan bahwa ini fakta. Tapi tadi kita bisa secara statistik memikirkan bahwa kalau kita tadi dengan resiko diabetes, kita makan
nggak jaga pola hidup, nggak olahraga, ya jadi risiko tadi. Maksudnya potensi regulasi emosinya itu terganggu dengan adanya penyalahgunaan alkohol itu? Penyalahgunaan alkohol, termasuk lagi ada stresor berat, nggak ada dukungan, termasuk tadi area otak ini. Jadi memang secara kita duga mungkin bisa berhubungan. Kalau secara kedokteran. Tapi secara kedokteran atau psikiatri forensik itu masih mampu bertanggung jawab Jessica itu? Masih sadar akan tindakan yang dilakukan atau dampak yang akan terjadi? Dia tahu mengenai hal itu? Kalau pada kita ngomong tentang kemampuan bertanggung jawab, tentunya kita harus memeriksa saat kejadian, kita menilai perilaku dia, apa yang terjadi. Kalau di situ kita lihat dari Jessica mengatur pertemuan dengan temannya, dia bisa beli kado, dia bisa berinteraksi sosial dengan bartender untuk memesan ini. Kita melihat tidak ada gangguan di saat itu dan dia cukup cakap secara mental. Sekarang tadi sudah disinggung oleh rekan saya sebelumnya mengenai obat-obatan seperti sertralin dan provelin ya, yang Anda katakan juga itu digunakan untuk terapi gangguan mood. Efeknya terhadap tubuh apa setelah meminum obat itu? Dan di sini saya tekankan, Anda juga menulis di halaman 19, pada saat pemeriksaan polisi terhadap tas terperiksa didapatkan adanya obat-obatan seperti sertralin dan provelin. Jadi obat-obatan itu terdapat di tas terperiksa dalam hal ini. Nah, apa efek langsung dari obat itu yang dirasakan? Ini saya bicara keilmuan psikiatri ya. Pada orang-orang dengan gangguan mood yang ke arah depresi, gangguan mood kan ada dua. Ada yang emosinya bisa naik ke atas jadi manik, marah-marah atau senang berlebih, atau ada yang justru cemas, sedih, putus asa sampai pengen bunuh diri. Nah, pada orang-orang ini ada gangguan di neurokimia otak. Nah, fungsi obat ini adalah menstabilkan neurokimia otak tadi untuk kondisinya tidak jadi sedih atau depresi seperti itu. Makanya namanya obatnya antidepresan. Efeknya sendiri langsung atau butuh tahapan? Biasanya kalau sertralin berdasarkan pengalaman klinis dan penelitian baru stabil di dalam darah setelah 2 minggu penggunaan. Stabil dalam arti itu hilang? Kita melihat perbaikan fungsi. Kan kita menilainya dari semangatnya sudah bangkit belum, emosinya sudah lebih ceria nggak, dia diajak hal-hal yang dulu dia sukai sudah kembali atau tidak, seperti itu. Ini kan di Visum et Repertum Psychiatrum tim lah yang melakukan pemeriksaan dan itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya. Memang harus dilakukan secara tim untuk pemeriksaan psikiatri itu. Nah, di sini ada kalau tidak salah 9 orang yang menandatangani tim pemeriksanya. 11. Apakah 11 orang, mohon maaf. Itu dibagi menjadi beberapa kelompok dalam arti khusus untuk menangani suatu bidangkah atau memang ini secara umum semua memeriksa satu dan berdiskusi apa yang akan disimpulkan dari kejadian itu atau seperti apa kejadiannya pada saat pemeriksaan? Kalau kami masing-masing punya ekspertis sendiri-sendiri, seperti misalnya Dr. Danardi, beliau adalah ketua PDSKJI, beliau itu memang expert di bidang assessment. Kami, saya dan Dr. Danardi terlibat di tim ID untuk memeriksa kasus-kasus tersangka korupsi, untuk melihat ini orang fit nggak untuk penghindaran terhadap proses peradilan. Nah, beliau memang biasa memeriksa juga calon presiden. Nah, untuk Dr. Danardi demikian itu juga dengan Dr. Nurmiati dan Dr. Agung. Dr. Agung kebetulan memang kepala Departemen Psikiatri, tapi beliau memang di divisi neuropsikiatri. Kenapa kita libatkan neuropsikiatri? Karena tadi kita lihat ada temuan-temuan obat-obat yang sertralin dan ini, apakah gangguan perilaku yang diduga ada itu berkait dengan kelainan organik. Nah, itu yang kenapa kita melibatkan, karena beliau sangat ahli dalam bidang tersebut. Dan hasilnya? Apakah ada kelainan organik? Kalau dari temuan klinis kita nggak melihat. Dari pemeriksaan baik dengan MINI, baik dengan wawancara tersusun dan dari data-data yang ada kita ikutin pada Jessica, kita tidak menemukan satu gangguan emosi yang bermakna saat pemeriksaan. Setelah pemeriksaan Visum et Repertum Psychiatrum dari RSCM juga ada laporan pemeriksaan psikologis. Apakah Anda ikut terlibat dalam pemeriksaan ini?
Maksudnya yang laporan pemeriksaan psikologis terhadap Jessica Kumala Wongso. Ya. Memang tim kami bukan hanya terdiri dari psikiater, tapi kami selalu melibatkan psikolog karena tadi kita butuh mengkuantifikasi temuan tadi dengan alat yang terukur. Psikolog hebat untuk baterai tes, untuk instrumen tadi gitu. Jadi biasanya kita memang selalu bekerja sama untuk saling melengkapi karena semua disiplin ilmu punya keahlian masing-masing. Oke, bisa Anda buka halaman, tidak ada halaman 2 dari terakhir untuk pemeriksaan psikolog, riwayat perilaku, bab 5. Ini data yang tadi Anda katakan mendapat dari Australia itu atau seperti apa? Kami tim memang yang pergi ada psikiater, ada psikolog. Nah psikolog, jadi kami memang saya kebetulan mengetahui bahwa data ini memang kami dapat dari catatan kepolisian New South Wales yang di endorse dengan MLA. Dari data itu yang kita tahu bahwa beberapa kali dibawa oleh tim kesehatan sana, mereka sistem kesehatannya sudah jalan, jadi setiap ada pelaporan yang dikatakan seseorang kemungkinan bisa menyakiti dirinya atau membahayakan dirinya, tentunya bisa dijemput. Oke, di sini juga dikatakan ada poin keempat, ada indikasi menyakiti diri sendiri, misalkan melakukan percobaan bunuh diri dengan cara mengiris pergelangan tangan kirinya dengan pisau dan meracuni diri sendiri dengan menggunakan asap panggangan barbecue. Selain itu ada indikasi menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya, misalkan merusak mobil mantan pacar, mengancam akan menyakiti atasan dan orang tua atasannya. Akibat dari tindakan ini, ia dikirim ke rumah sakit oleh kepolisian Australia untuk dilakukan asesmen kejiwaan dan pada saat itu ia mendapat obat dari psikiater. Itu data yang Anda dapatkan juga? Data itu kami dapatkan dari data kepolisian New South Wales. Memang dari apprehended violence order itu dikatakan diduga bahwa Jessica saat marah itu diduga melakukan perusakan pada mobil, meskipun tidak dinyatakan secara langsung pelakunya adalah Jessica. Pak, tapi di sini ada kata indikasi menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya. Apakah itu bagian juga dari kekerasan itu? Kalau kami menilai, kalau sebagai psikiater ini kan penilaian psikologi. Oh iya. Kalau kami menilai justru ini adalah bukan dari dalam tuh kita pengen nyakitin, lebih ke arah konsekuensi gitu. Saat kita disakiti kita berespons kembali gitu kan, ada aksi ada reaksi. Justru, saat kita disakiti ada reaksinya, kita menyakiti orang yang itu. Betul. Maksudnya orang tersebut. Saat punya harapan yang kita lihat di pola Jessica itu pada Patrick, dia kan punya harapan besar, dia sudah membantu dan ternyata Patrick selingkuh. Kalau di catatan-catatan itu tentunya pasti akan ada respons emosi balik. Itu kan data yang Anda dapatkan karena memang datanya hanya seputar Patrick ya. Apakah Anda mendapatkan data seputar hubungan Jessica dengan Mirna? Apakah juga ada indikasi atau data yang Anda dapatkan bahwa sebenarnya ada harapan dari Jessica atau akhirnya harapan itu tidak ada, akhirnya disakitilah orang tersebut? Kami atau data itu tidak ada? Data itu kita tidak ada. Tapi indikasinya adalah menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya, itulah indikasinya. Kalau orang yang dekat, yang dia berharap bisa membantu dan kelihatannya tidak ini, ada kecenderungan dia bisa berperilaku impulsif. Taraf menyakiti seperti apa? Apakah ada derajat sampai sejauh mana dia akan menyakiti orang tersebut? Terlihat tidak dari sudut pandang psikologi, psikiatri forensik? Kalau yang kami coba potret berdasarkan eskalasi waktu maupun tindakan realisasinya, mulai dari Januari, sebentar saya coba lihat catatan. Pada Januari 2015 tanggal 28 itu hanya sifatnya ancaman. Jadi dia mengancam akan bunuh diri, dia telepon Patrick. Kemudian, Januari ancaman sifatnya. Dia sempat dibawa masuk ke RS Concord. Nah, namun pada tanggal 29 saat dipulangkan dari Concord jam 2.30, ternyata dia melakukan suicide attempt tadi yang membuat upaya bunuh diri. 29 Januari. 29. Tadi Januari yang pertama tanggal berapa?
28 tuh cuman hanya sekedar ancaman. Oke, 29 eskalasi berarti naik. Naik. Oke, setelah itu dari 27 29 Januari. Dari Januari baru mulai adalah peristiwa DUI itu Driving under influence. Ini yang sampai menabrak nursing home, yang sampai itulah waktu Jessica menabrak panti jompo itu. Ya. Itu tanggal 22 Agustus. 22 Agustus. Ya. Itu kita lihat saat itu kita mencoba memotret dari orang-orang yang mengenal dia, hanya Kristi yang bicara bahwa ada kemungkinan kita hanya mendengar itu ada kemungkinan masalahnya tetap Patrick gitu. Jadi apakah karena tadi Patrick hubungannya nggak ini jadi pakai minum alkohol sehingga jadi nabrak? Itu kita hanya memotret di situ. Nah kemudian dikatakan menurut Kristi September itu J putus, kemudian Oktober. Jadi dari Januari baru mulai melakukan suicide attempt itu 26 Oktober itu dengan menggunakan mencoba meracuni dengan panggangan barbecue. 26 Oktober. Nah, itu dia masuk ke rumah sakit Royal Prince Alfred Hospital. Oke, dari sudut itu ada lagi? Masih ada lagi? Ada. Kemudian di November tanggal November tanggal 15 dia juga suicide threat. Kemudian 16-nya suicide threat lagi, menelpon Patrick lagi. Di sini tanggal 15 suicide threat tapi ditemukan ada pisau, ada Scott, alkohol ya, dan ada alarm asap yang ditutup plastik. Jadi itu juga diduga sudah mau melakukan tapi akhirnya tidak. Jadi dari laporan polisi ini semua kita ambil. Kemudian tanggal 22 tadi 16 telepon Patrick mengancam melukai diri. Kemudian tanggal 22 November ini. 22 November itu suicide attempt, intoksikasi alkohol dan suicide note. Di sini ada suicide note-nya. Suicide note-nya menyatakan apa? Tulis pesan bunuh diri maksudnya suicide note ya. Ada kayak catatan bahwa dia saat menemukan mungkin sudah meninggal. Oke. Apa yang ditulis? Saya coba lihat. Note di HPJ, tapi kita nggak tahu ditujukan pada siapa. I'm sorry that you have to discover my body. I hope it wouldn't traumatize you so much. I'm sorry I let you down when I broke my promise not to harm myself again. I was upset when I made the threat, but at that time I wasn't suicidal. I was just going to rest, then go to work. But after 5 police officers searching my place, going through my phone and put me in the hospital, kill everything that left in me. My motivation for not harming myself was so that I don't get a police visit and tulisannya kecil sekali. Oke. Intinya intinya di situ J merasa kehilangan support dari Patrick yang berjanji membantunya, dan J juga merasa di sini dia mengatakan tidak bisa mendapat support dari keluarga. Di situ bahwa dia memutuskan ini karena dia merasa memutuskannya maksudnya memutuskan untuk bunuh diri. Setelah itu ada tindakan lain setelah 20 November itu. Ini 2000 berapa? 2015. 2015 ya. Kemudian tanggal 23 ini yang Jordan diminta untuk datang ke RSPA untuk menjemput Jessica, dan di situ Jordan melihat hal yang berbeda dari Jessica. Maksudnya?
bahwa biasanya menurut Jordan Jessica tuh ramah, baik, sedih. Di situ dia lihat Jessica tuh yang nangis, yang emosional gitu. Dia nggak pernah melihat Jessica terluka seperti itu menurut dia. Setelah itu? Kemudian tanggal Yang mulia, kami kira pemeriksaan ini sudah terlalu melebar karena kan Psychiatri ini tadi dikatakan di sini dihadirkan kan untuk menentukan apakah terdakwa ini mempunyai kemampuan untuk berhadapan dengan hukum. Kalau itu kan kehidupan pribadi seseorang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Izin yang mulia. Saya kira kita kan harus juga menghargai privasi seseorang. Kalau memang tidak ada kaitannya mungkin nggak perlu ditanyakan yang mulia. Izin yang mulia, ini kami perlukan karena ada eskalasi emosi dari mulai Januari, Februari dan akhirnya sampai kepada kejadian dia pergi ke Jakarta. Kami membutuhkan itu sebagai rangkaian kejadian yang akan dianalisa secara utuh. Inilah ahli yang tepat untuk menyatakan hal tersebut karena psikiatri forensik. Dia menjelaskan bagaimana eskalasi emosi jadi dari saudara terdakwa dari awal sampai akhir dia tiba di Indonesia. Itu dibutuhkan untuk pengungkapan kasus ini yang mulia. Mohon dipertimbangkan. Jadi ya, ahli menjawab yang merupakan kewenangan ahli saja. Kalau yang tidak ada kaitannya, mohon untuk tidak dijawab. Siap. Kalau dari evaluasi kami terhadap temuan-temuan tadi, bisa disimpulkan memang di bulan November itu banyak sekali permasalahan yang dialami. Dan semuanya kaitannya sebenarnya dengan relasi pacar, dicetuskannya oleh itu. Kemudian dia jarak waktu antara berulang kali masuk untuk melukai dirinya jadi lebih pendek. Yang dulunya dari Januari ke Oktober, kita melihatnya eskalasi lebih dari sana. Kemudian juga tindakannya mulai dari hanya sekedar laserasi di tangan, sekarang udah dengan berbagai cara, termasuk tadi tanpa mungkin tidak ditujukan, tapi tadi beresiko untuk minum alkohol, menabrak tadi menyetir sehingga bisa membahayakan orang lain, seperti itu. Oke, dapat kami lanjutkan yang mulia? Ini setelah 23 November apakah ada kejadian lagi? Itu aja yang apprehended violence order tanggal 25. Untuk 23 November itu. Setelah itu apprehended. Pada saat Anda mendapat informasi dari Christy, itu kapan yang menyatakan bahwa seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat. Itu kapan Christy menyatakan itu kepada Anda? Apakah setelah itu ada eskalasi lagi emosi dari terdakwa? Tapi yang itu kan tidak keterangan dari Jessica. Tapi kan tidak. Mau menanyakan kapan waktu tepatnya yang mulia? Iya, karena artinya kan ahli menganalisa dari perkataan orang lain kan, bukan dari perkataan Jessica. Sedangkan orang lain yang mengatakan pada ahli kan tidak di bawah sumpah, ya, supaya dibatasi lah, ya, mana porsinya. Baik, saya lanjutkan yang mulia. Di riwayat perilaku di bagian psikologi juga itu halaman yang sama, poin 5. Pada saat pemeriksaan di RSCM, tim pemeriksa menanyakan mengenai riwayat kesehatan fisik dan mental saudari Jessica. Akan tetapi perilaku di atas tidak diungkapkan oleh saudari Jessica maupun ibunya. Bahkan ibunya mengatakan jika saudari Jessica tidak pernah dirawat di rumah sakit dan tidak pernah mengkonsumsi obat dari psikiater. Ini termasuk inkonsistensi atau tidak? Karena kan Anda mendapatkan data-data sebelumnya dari New South Wales Police, ya. Setelah itu Anda juga mengkonfirmasi kepada saksi-saksi. Sementara Anda juga menanyakan langsung kepada Jessica. Ibunya Jessica pun termasuk dalam subjek yang Anda teliti. Dalam arti bahan informasi juga. Kalau ibu kan kolateral data yang paling mengenal Jessica, ibunya taunya anaknya baik-baik saja. Oke. Yang ibunya kenal seperti itu. Apakah itu termasuk inkonsistensi dengan dia tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya? Bisa jadi kan orang tua kita nggak pernah tahu. Bukan, maksudnya kita. Bukan ibunya, Jessica-nya sendiri pada saat itu menyatakan kebalikan dari fakta yang Anda dapatkan. Ya, dia secara sadar memilih untuk tidak memberikan fakta tersebut karena kondisinya saat itu ya dia menyatakan hanya bahwa dia baik, nggak pernah ada masalah. Dari sudut psikiatri forensik, keadaan-keadaan barrier atau halangan seseorang untuk tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya, padahal
ibaratnya ini merupakan masuk ke dalam kasus hukum yang mempunyai implikasi besar, tapi dia memilih untuk tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya. Dari sudut psikiatri forensik, itu dapat dibaca seperti apa? Buat kami ada beberapa DD ya, differential diagnosis gitu. Apakah tindakan ini sebagian upaya kalau kita perlu bertanya sebenarnya, perlu eksplorasi lebih dalam. Apa yang dipikir Jessica sehingga dia tidak memberikan informasi tersebut? Itu yang perlu dieksplor. Karena di luar itu kita nggak bisa bilang bahwa ini bohong, ini pasti semua ada pertimbangannya karena judgementnya dia bagus. Kalau dari keadaan yang ada saja, data-data yang ada, kesimpulan Anda seperti apa? Ya tadi bahwa dengan dia ada halangan untuk tidak menceritakan yang sebenarnya. Bahwa dia paham informasi mana yang boleh diberikan, informasi mana yang tidak, dan itu dilakukan secara sadar penuh. Karena dia tahu mungkin konsekuensi kalau dia bicara ini orang akan seperti apa, mungkin ya. Itu yang harus dieksplorasi lebih jauh. Apakah dapat diartikan juga bahwa dengan dia menahan informasi, dia itu ibaratnya apa yang dia sampaikan hanyalah informasi yang menguntungkan dia saja, sementara yang merugikan ditahan oleh dia, karena itu akan merugikan atau berpotensi merugikan dia. Apakah dari kacamata psikiatri forensik itu bisa dinilai seperti itu? Kami belum dapat menilai sebelum kami eksplorasi lebih jauh. Oke. Sebentar cukup yang mulia. Ya, karena sudah menunjukkan pukul 13, kita isoma dulu. Nanti kita buka kembali jam 14. Demikian sidang skor. Ya, silakan. Yang lain dulu? Terima kasih. Dari penjelasan saudara ahli, ternyata tadi ada terdakwa ini punya masalah dengan Petri, masalah dengan Kristi, ada lagi dengan masalah dengan orang lain? Yang kalau saya lihat dari SMS Bri sama SMS Jessica ke Bri, itu lebih melihat dia marah sama keluarga sih, ke kakak perempuan, ke kakak laki-laki, sama ke ayah. Jadi dia merasa keluarga itu sudah tidak mendukung dia di akhir November itu. Kepada orang lain di luar keluarga ada lain lagi? Tidak, yang saya lihat hanya pada orang yang dekat dengan dia. Polanya selalu begitu. Dengan yang lain nggak ada ya? Dengan di Indonesia juga nggak ada? Kenapa? Dengan orang di Indonesia ada juga? Kita tidak menemukannya. Ya. Dengan Mirna ada masa? Selama wawancara dengan Jessica, kita nggak menemukan. Tidak ya. Apakah pernah Jessica menyatakan dia pernah sakit hati sama Mirna? Ada satu momen yang kami sendiri juga bingung. Ini yang mungkin perlu diklarifikasi sama Jessica. Di keterangan itu kita mendapatkan informasi bahwa Jessica sempat ketemu dengan Mirna di 2014 ya, sebelum pas pertunangan. Kemudian dia pernah juga datang di ulang tahun yang di zona itu. Waktu ditanyakan kelihatan Jessica seperti bingung, kaget gitu. Saya nggak pernah ketemu gini-gini. Terus kelihatan emosinya nih, karena itu yang buat saya nggak tahu ada apa gitu kan. Kita tanya apa, lupa atau apa, karena ada gitu. Nah itu yang mungkin perlu ditanyakan lebih lanjut, karena kalau ditanya hubungannya baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Nggak pernah bilang menurut pernyataan. Pernyataan dia juga nggak pernah bilang sakit hati sama Mirna. Kata-kata tegas. Bilang hubungannya baik-baik. Baik-baik aja, nggak pernah bilang sakit hati ya. Di WA juga nggak ada ya yang ditemukan. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian saya ingin melihat begini. Saudara kan mengatakan bahwa ada inkonsistensi tadi itu diperiksa dengan CCTV. Karena ada suatu peristiwa yang oleh Jessica dikatakan dia megang-megang tubuhnya ini padahal CCTV tidak ada. Apakah kalau tidak terlihat di CCTV bisa dipastikan itu tidak ada? Karena CCTV kan terbatas juga, kan nggak semua diputar di sini.
Kita waktu itu dilihatkan benar-benar full seluruh ini, nggak ada potongan. Oh, ada yang full. Waktu itu sih kebetulan semua dilihatin menit by menit. Kita juga minta ininya apa gitu, udah apa benar-benar di saat yang pas sudah terlihat tergeletak itu diam sampai akhirnya Jessica pergi ngambil minum. Itu aja yang kita lihat. Jadi itu saya benar-benar kami di situ melihat bahwa posisi itu enggak kan karena saya nggak tahu yang saudara lihat dengan sini sama atau tidak ya. Tapi kan di CCTV yang kita lihat ini nggak semua terlihat, ya kan? Kan ada yang terhalang pohon, ada yang tidak fokus ke meja gitu. Sehingga saya ingin menyatakan, apakah kalau saudara tidak bahwa fakta itu pasti tidak ada? Kami melihat waktu itu diperlihatkan dari CCTV yang terhalang pohon, termasuk CCTV yang full waktu itu. Jadi ya kami hanya melihat respon saja sih. Ya. Artinya, apakah saudara pastikan bahwa yang di CCTV itu sudah bisa mencakup semua peristiwa yang ada di situ, atau mungkin juga ada tidak terlewatkan? Nah kan, ini kan terbatas jumlahnya. Maksudnya Pak? Maksud saya begini, apakah saudara bisa pastikan CCTV yang ada di situ itu, bahwa CCTV itu bisa mengcover semua peristiwa yang ada di tempat itu? Karena kita kan juga melihat ada yang tidak bisa terlihat. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara yakini bahwa CCTV itu bisa melihat semua peristiwa? Itu di luar kompetensi saya. Di luar saya nggak bisa. Gitu ya. Tadi saudara sudah menjawab pertanyaan bahwa masing-masing orang punya respon yang berbeda-beda menghadapi situasi tertentu, termasuk situasi kritis gitu. Bahkan saudara tadi mengatakan ada yang freeze tadi itu sama dengan 6 gitu ya. Nah, jadi tadi saudara jelaskan, apakah kalau dari tanda-tanda yang ada di CCTV, apakah saudara bisa menyimpulkan atau berpendapat bahwa sebenarnya melihat kejadian tersebut Jessica itu boleh dikatakan 6 atau freeze atau apa? Itu kita coba klarifikasi sama Jessica. Jessica bilang dia hanya bingung dan dia tetap konsisten dengan pegang. Saya ini kok dok pegang sama ini. Yakin kamu nggak lupa gitu sama ini? Enggak dok, saya yakin. Gitu. Jadi kalau bingung itu bisa terjadi, respon yang normal juga itu terjadi. Bisa terjadi, bisa ya. Setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Tadi saudara bercerita tentang reaksi yang impulsif. Bisa jelaskan kira-kira itu kayak apa? Biasanya kalau respons yang impulsif itu kita lihat dari ekspresi kemarahan atau perilaku. Bisa kalau istilah anak muda sekarang Pak, kalau disenggol bacok gitu. Gitu. Jadi misalnya kalau ada kata-kata yang mengena yang nggak pas, itu bisa langsung, kalau yang namanya impulsif itu sebenarnya kayak gitu. Bisa kalau kata-kata kita nggak pas langsung emosinya kelihatan marah kah, atau perilakunya tiba-tiba jadi terlihat berbeda, seperti itu. Kalau orang yang depresi atau stressful seperti yang Ibu ahli gambarkan, biasanya perilaku orang tersebut itu bagaimana? Itu menjadi ekstrovert atau menjadi introvert? Tergantung kepribadian, Pak. Oh, tergantung juga ya? Ada orang yang justru kalau punya masalah, kalau tipenya histrionik itu lebay. Semua orang di dunia ini tahu masalah dia. Oke. Tapi ada orang yang justru cemas, justru makin ini jadi diam ke dalam. Oh, jadi diam malah. Jadi setiap orang juga beda-beda. Beda-beda ya, nggak bisa langsung disimpulkan ya. Oh. Nah, kalau umpamanya orang yang tak diberikan obat yang tadi itu sertraline, Profelin itu kan kata tadi menetralkan mood gitu ya. Nah, itu membuat orang itu menjadi tenang atau menjadi reaktif atau apa? Biasanya kalau kami dokter, psikiater, kita memberikan obat berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Kita nggak pernah memberikan obat kalau nggak ada gejala-gejala yang ditampilkan. Seperti itu.
Jadi dia justru memang kita berikan ya pada sesuai indikasi. Kalau memang ada penurunan semangat, ada gejala-gejala depresi, tentunya kita akan berikan obat antidepresan. Baik. Tadi ahli mengatakan ahli itu sudah pergi ke Australia dan sudah bertemu AFP ya, Australian Federal Police gitu. Apakah pernah saudara menemukan suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Jessica ini dihukum bersara karena kriminal? Kami hanya melihat laporan kepolisian saja untuk tadi dia karena ancaman pengen bunuh diri sama apa itu yang dibawa sama tapi, aggressive violence order aja paling. Bahwa dia pernah dihukum melakukan kriminal nggak ada? Yang saudara tahu? Yang kami tahu dari pelaporan itu ada salah satu pencetus yang waktu mau usaha bunuh diri yang ketiga tuh yang pakai CO itu polisi baru datang ke rumahnya. Di laporan polisi ya, laporan kepolisian kita lihat bahwa memang itu membawa berita bahwa harus ke pengadilan. Enggak, maksud saya pernah apakah pernah dilakukan ada putusan yang dia dihukum melakukan satu pidana gitu, yang saudara tahu? Hanya laporan aja yang saudara tahu? Hanya laporan bahwa dia ada hukum. Salah hukum. Tapi apa dihukum atau tidak saudara nggak tahu? Belum tahu tanggal ya? 20 berapa gitu di sininya. Yang yang nabrak itu kan masalah perdata itu kan? Yang dia nabrak. Nabrak kan? Nah, itu. Nah, kalau itu kan semacam pelanggar berlalu lintas. Yang saya maksud itu yang kriminal gitu. Di sini tidak. Nggak ada ya? Itu penting. Jadi nggak ada kriminal. Waktu saudara memeriksa terdakwa ini, kan dia tinggal di sana 6 hari ya, 6 hari. Saudara katanya menurut terdakwa ini pernah menolong dia memberikan obat ya waktu dia sakit. Dia ingat terus. Saya memfasilitasi untuk ya. Dia ingat terus tuh, dia ingat terus. Terima kasih dia bilang tadi. Apakah saudara tahu obat yang seperti itu akhirnya nggak bisa diminum sama dia karena nggak sakit? Yang saya tahu terakhir itu obat itu baru datang selesai pemeriksaan yang kedua, karena kita menanyakan sama tim keperawatan. Iya, memang dikasih sama petugas katanya. Tapi apa saudara tahu bahwa petugas itu tidak menyerahkan kepada Jessica? Itu kami nggak tahu, karena kami kan assessing dokter bukan treating dokter. Nggak tahu ya, sehingga dia nggak bisa minum obat itu. Saudara nggak tahu ya. Saya mau tanya lagi ya, ini salah sedikit legal teknik ya. Hubungan antara seorang dokter dengan pasien itu hubungan apa sih sebenarnya? Tergantung. Kalau untuk forensik kita hubungannya assessing dokter. Kalau untuk yang kita sama pasien itu kita treating dokter. Apa coba? Hubungan dokter dengan pasien itu ada hubungan relasional, bahwa kalau kita sebagai pemberi terapi misalnya untuk kasus dia pasien saya, dia ada depresi, saya kasih obat. Dia datang gitu ya? Dia datang untuk berobat. Gitu. Tapi kalau untuk diperiksakan kondisi kejiwaan kita memang secara umum tidak memberikan terapi gitu. Hanya harus dokter lain kalau itu untuk keluhan, dan orang tuanya kan juga mengeluh waktu itu, mamanya nih anaknya sakit gitu-gitu. Ya sudah, akhirnya kita minta bantuan ke penyidik atas perintah penyidik untuk memberikan terapi. Itu bukan wewenang kami. Jadi penyidik menyuruh ya kita langsung berikan dokter THT. Hanya ngasih akses penyidik untuk menghubungkan dokter THT kepada dirinya. Karena begini ya, ini sangat perlu sekali buat juga pengetahuan hukum kami juga. Hubungan antara dokter dengan pasien itu kan hubungannya kan perdata kan, perjanjian kan. Pasien datang ke dokter minta diobati, dokter mengobati, ada perjanjian, dokter mengobati, pasien membayar dan sebagainya. Ya kan? Di sini kan ada faktor sukarela kan. Artinya pasien itu sendiri yang meminta dirinya untuk diperiksa. Nah, kalau dalam hubungan yang ahli lakukan terhadap terdakwa ini, hubungan apa ini? Hubungan assessing dokter. Karena saya psikiater forensik, kita untuk kepentingan hukum melihat kondisi ini. Dan ada aturannya di PP. Jadi apakah dalam kondisi tersebut terdakwa ini dalam posisi artinya menghendaki diperiksa?
Karena kami dapat surat pelimpahan wewenang untuk memeriksa. Jadi sebenarnya tadi informasi tersebut yang kita sampaikan atas perintah penyidikan, kami memeriksa kondisi tersebut. Jadi ada sedikit kewajiban ya, semacam upaya paksa undang-undang ya. You mau atau tidak mau, you harus periksa kan gitu ya. Jadi artinya bukan volunteer dia mau diperiksa. Nah, kalau dia tidak volunteer diperiksa, apakah ada kemungkinan orang yang diperiksa itu karena dia tidak suka sebenarnya diperiksa, karena dia adalah tidak sebenarnya bukan berkeinginan untuk diperiksa? Apakah dalam secara psikiatrik, apakah bisa dikatakan bahwa orang itu sebenarnya dalam keadaan tertekan diperiksa itu kalau tidak mau? Kalau kami, karena kami semua psikiater, kita biasanya berusaha untuk membuat lingkungan itu nyaman. Jadi teknik kami berbeda. Kami bukan polisi, kami bukan jaksa, kami bukan ini. Jadi kita biasanya membuat orang itu nyaman, karena kita benar-benar hanya menilai kondisi kejiwaan. Ya, saya tidak akan menyalahkan ahli, karena ahli kan diperintah undang-undang. Yang saya ingin katakan secara medis nih, secara medis. Terdakwa ini kan nggak mau diperiksa sebenarnya. Tapi karena perintah undang-undang, ya terpaksa dia diperiksa. Nah, kalau orang terpaksa secara medis, apakah ada kemungkinan dia merasa tertekan nih, terpaksa gitu? Secara medis ada. Itu kita cari tanda-tandanya, dan saat pemeriksaan kita tidak menemukannya. Ya, tapi kemungkinan itu bisa ada dalam secara umum. Bisa ada, bisa terjadi ya. Karena sendiri kan dia tidak mau diperiksa, kok diperiksa gitu. Sepanjang yang saudara tahu, orang yang diperiksa oleh polisi kan meminta ahli untuk memeriksa. Apakah sebenarnya terdakwa itu bisa menolak? Ya, secara ilmu. Kalau saksi ahli bisa menolak kami. Kalau saya punya hubungan politik, saya bisa menolak. Tapi kalau itu di luar kompetensi saya. Jadi saudara bisa menolak, tapi apakah dia bisa menolak atau tidak, saudara nggak tahu. Kan ini perintah penyidikan. Perintah penyidikan. Jadi polisi minta saudara, tolong periksa orang ini. Hasil pemeriksaan itu diberikan pada siapa? Langsung kami berikan pada pemohon, instansi pemohon. Dan itu sudah kami informasikan juga. Untuk apa itu laporan itu diberikan kepada polisi? Tadi untuk memberikan jawaban tentang kondisi kejiwaan sesuai yang diminta. Itulah yang diminta mereka. Jadi saudara di situ dalam posisi tadi itu memeriksa itu sebenarnya bukan sebagai ahli di situ. Saya dalam posisi tadi itu kurang mengerti, Pak. Saudara kan memeriksa, disuruh memeriksa, hasilnya saudara serahkan kepada polisi. Pada waktu memeriksa itu posisi saudara sebagai ahli atau sebagai orang yang memeriksa? Kami kalau di kedokteran ya kita memakai keahlian kita untuk tadi. Ya, tapi posisi waktu memeriksa itu sebagai ahli atau sebagai dokter? Sebagai psikiater forensik. Ya, gitu. Sementara mungkin teman saya. Cemas, sedih, putus asa sampai pengen bunuh diri. Nah, pada orang-orang ini ada gangguan di neurokimia otak. Nah, fungsi obat ini adalah menstabilkan neurokimia otak tadi untuk kondisinya tidak jadi sedih atau depresi seperti itu. Makanya namanya obatnya antidepresan. Oke, efeknya sendiri langsung atau butuh tahapan? Biasanya kalau sertralin berdasarkan pengalaman klinis dan penelitian baru stabil di dalam darah setelah 2 minggu penggunaan. Stabil dalam arti itu hilang? Kita melihat perbaikan fungsi. Kan kita menilainya dari semangatnya sudah bangkit belum, emosinya sudah lebih ceria nggak, dia diajak hal-hal yang dulu dia sukai sudah kembali atau tidak, seperti itu. Oke, ini kan di Visum et Repertum Psychiatrum tim lah yang melakukan pemeriksaan dan itu sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa ya. Memang harus dilakukan secara tim untuk pemeriksaan psikiatri itu.
Nah, di sini ada kalau tidak salah 9 orang yang menandatangani tim pemeriksanya. Apakah 11 orang, mohon maaf. Itu dibagi menjadi beberapa kelompok dalam arti khusus untuk menangani suatu bidangkah, atau memang ini secara umum semua memeriksa satu dan berdiskusi apa yang akan disimpulkan dari kejadian itu, atau seperti apa kejadiannya pada saat pemeriksaan? Kalau kami masing-masing punya ekspertis sendiri-sendiri, seperti misalnya Dr. Danardi, beliau adalah ketua PDSKJI, beliau itu memang expert di bidang assessment. Saya dan Dr. Danardi terlibat di tim ID untuk memeriksa kasus-kasus tersangka korupsi, untuk melihat ini orang fit nggak untuk penghindaran terhadap proses peradilan. Nah, beliau memang biasa memeriksa juga calon presiden. Nah, untuk Dr. Danardi demikian itu juga dengan Dr. Nurmiati dan Dr. Agung. Dr. Agung kebetulan memang kepala Departemen Psikiatri, tapi beliau memang di divisi neuropsikiatri. Kenapa kita libatkan neuropsikiatri? Karena tadi kita lihat ada temuan-temuan obat-obat yang sertralin, dan ini apakah gangguan perilaku yang diduga ada itu berkait dengan kelainan organik. Nah, itu yang kenapa kita melibatkan, karena beliau sangat ahli dalam bidang tersebut. Dan hasilnya? Apakah ada kelainan organik? Kalau dari temuan klinis kita nggak melihat. Dari pemeriksaan baik dengan MINI, baik dengan wawancara tersusun, dan dari data-data yang ada kita ikutin pada Jessica, kita tidak menemukan satu gangguan emosi yang bermakna saat pemeriksaan. Oke, setelah pemeriksaan Visumetropetum Psikiatrum dari RSCM juga ada laporan pemeriksaan psikologis. Apakah Anda ikut terlibat dalam pemeriksaan ini? Maksudnya yang laporan pemeriksaan psikologis terhadap Jessica Kumala Wongso. Ya. Memang tim kami bukan hanya terdiri dari psikiater, tapi kami selalu melibatkan psikolog, karena tadi kita butuh mengkuantifikasi temuan tadi dengan alat yang terukur. Psikolog hebat untuk baterai tes, untuk instrumen tadi gitu. Jadi biasanya kita memang selalu bekerja sama untuk saling melengkapi, karena semua disiplin ilmu punya keahlian masing-masing. Oke, bisa Anda buka halaman 2 dari terakhir untuk pemeriksaan psikolog, riwayat perilaku, bab 5. Ini data yang tadi Anda katakan mendapat dari Australia itu atau seperti apa? Kami tim memang yang pergi ada psikiater, ada psikolog. Nah, psikolog, jadi kami memang saya kebetulan mengetahui bahwa data ini memang kami dapat dari catatan kepolisian New South Wales yang di endorse dengan MLA. Dari data itu yang kita tahu bahwa beberapa kali dibawa oleh tim kesehatan sana, mereka sistem kesehatannya sudah jalan, jadi setiap ada pelaporan yang dikatakan seseorang kemungkinan bisa menyakiti dirinya atau membahayakan dirinya, tentunya bisa dijemput. Oke, di sini juga dikatakan ada poin keempat, ada indikasi menyakiti diri sendiri, misalkan melakukan percobaan bunuh diri dengan cara mengiris pergelangan tangan kirinya dengan pisau dan meracuni diri sendiri dengan menggunakan asap panggangan barbecue. Selain itu ada indikasi menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya, misalkan merusak mobil mantan pacar, mengancam akan menyakiti atasan dan orang tua atasannya. Akibat dari tindakan ini, ia dikirim ke rumah sakit oleh kepolisian Australia untuk dilakukan asesmen kejiwaan, dan pada saat itu ia mendapat obat dari psikiater. Itu data yang Anda dapatkan juga? Data itu kami dapatkan dari data kepolisian New South Wales. Memang dari apprehended violence order itu dikatakan diduga bahwa Jessica saat marah itu diduga melakukan perusakan pada mobil, meskipun tidak dinyatakan secara langsung pelakunya adalah Jessica. Pak, tapi di sini ada kata indikasi menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya. Apakah itu bagian juga dari kekerasan itu? Kalau kami menilai, kalau sebagai psikiater, ini kan penilaian psikologi. Oh iya. Kalau kami menilai justru ini adalah
bukan dari dalam tuh kita pengen nyakitin, lebih ke arah konsekuensi gitu. Saat kita disakiti, kita berespons kembali gitu kan, ada aksi, ada reaksi. Justru, saat kita disakiti, ada reaksinya, kita menyakiti orang yang itu. betul. Maksudnya orang tersebut. Saat punya harapan, yang kita lihat di pola Jessica itu pada Patrick, dia kan punya harapan besar, dia sudah membantu, dan ternyata Patrick selingkuh. Kalau di catatan-catatan itu tentunya pasti akan ada respons emosi balik. Itu kan data yang Anda dapatkan karena memang datanya hanya seputar Patrick ya. Apakah Anda mendapatkan data seputar hubungan Jessica dengan Mirna? Apakah juga ada indikasi atau data yang Anda dapatkan bahwa sebenarnya ada harapan dari Jessica, atau akhirnya harapan itu tidak ada, akhirnya disakitilah orang tersebut? Kami atau data itu tidak ada? Data itu kita tidak ada. Tapi indikasinya adalah menyakiti orang-orang yang dirasakan tidak mendukungnya. Itulah indikasinya. Kalau orang yang dekat, yang dia berharap bisa membantu dan kelihatannya tidak ini, ada kecenderungan dia bisa berperilaku impulsif. Taraf menyakiti seperti apa? Apakah ada derajat? Jika sempat ketemu dengan Mirna di 2014 ya, sebelum pas pertunangan, kemudian dia pernah juga datang di ulang tahun yang di zona itu. Waktu ditanyakan, kelihatan Jessica seperti bingung, kaget gitu. Saya nggak pernah ketemu gini-gini. Terus kelihatan emosinya nih, karena itu yang buat saya nggak tahu ada apa gitu kan. Kita tanya apa, lupa atau apa, karena ada gitu. Nah itu yang mungkin perlu ditanyakan lebih lanjut, karena kalau ditanya hubungannya baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Nggak pernah bilang menurut sakit. Pernyataan. Ya, pernyataan dia juga nggak pernah bilang sakit hati sama Mirna. Kata-kata tegas. Bilang hubungannya baik-baik. Baik-baik aja, nggak pernah bilang sakit hati ya. Di WA juga nggak ada ya yang ditemukan. Itu nggak ada. Nggak ada ya. Kemudian saya ingin melihat begini. Saudara kan mengatakan bahwa ada inkonsistensi tadi itu diperiksa dengan CCTV. Karena ada suatu peristiwa yang oleh Jessica dikatakan dia megang-megang tubuhnya ini, padahal CCTV tidak ada. Apakah kalau tidak terlihat di CCTV bisa dipastikan itu tidak ada? Karena CCTV kan terbatas juga, kan tidak semua diputar di sini. Kita waktu itu dilihatkan benar-benar full seluruh ini, nggak ada potongan. Oh, ada yang full? Waktu itu sih kebetulan semua dilihatin menit by menit. Kita juga minta ininya apa gitu, udah apa benar-benar di saat yang pas sudah terlihat tergeletak itu diam sampai akhirnya Jessica pergi ngambil minum. Itu aja yang kita lihat. Jadi itu saya benar-benar kami di situ melihat bahwa posisi itu enggak kan, karena saya nggak tahu yang saudara lihat dengan sini sama atau tidak ya. Tapi kan di CCTV yang kita lihat ini nggak semua terlihat, ya kan? Kan ada yang terhalang pohon, ada yang tidak fokus ke meja gitu. Sehingga saya ingin mengatakan, apakah kalau saudara tidak bahwa fakta itu pasti tidak ada? Kami melihat waktu itu diperlihatkan dari CCTV yang terhalang pohon, termasuk CCTV yang full waktu itu. Jadi ya kami hanya melihat respon saja sih. Ya. Artinya apakah saudara pastikan bahwa yang di CCTV itu sudah bisa mencakup semua peristiwa yang ada di situ, atau mungkin juga ada tidak terlewatkan? Karena kan ini kan terbatas jumlahnya. Maksudnya Pak? Maksud saya begini. Apakah saudara bisa pastikan CCTV yang ada di situ itu, bahwa CCTV itu bisa mengcover semua peristiwa yang ada di tempat itu? Karena kita kan juga melihat ada yang tidak bisa terlihat. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara yakini bahwa CCTV itu bisa melihat semua peristiwa? Itu di luar kompetensi saya. Di luar Pak. Saya nggak bisa. Gitu ya. Tadi saudara sudah menjawab pertanyaan bahwa masing-masing orang punya respon yang berbeda-beda menghadapi situasi tertentu, termasuk situasi kritis gitu. Bahkan saudara tadi mengatakan ada yang freeze tadi itu, sama dengan 6 gitu ya. Nah, jadi tadi saudara jelaskan, apakah kalau dari tanda-tanda yang ada di CCTV,
apakah saudara bisa menyimpulkan atau berpendapat bahwa sebenarnya melihat kejadian tersebut Jessica itu boleh dikatakan numb atau freeze atau apa? Itu kita coba klarifikasi sama Jessica. Jessica bilang dia hanya bingung dan dia tetap konsisten dengan pegang. Konsisten, saya ini kok dok pegang sama ini. Yakin kamu nggak lupa gitu sama ini? Enggak dok, saya yakin. Gitu. Jadi kalau bingung itu bisa terjadi, respon yang normal juga itu terjadi. Bisa terjadi, bisa ya. Setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Tadi saudara bercerita tentang reaksi yang impulsif. Bisa jelaskan kira-kira itu kayak apa? Biasanya kalau respons yang impulsif itu kita lihat dari ekspresi kemarahan atau perilaku. Bisa kalau istilah anak muda sekarang Pak, kalau disenggol bacok gitu. Gitu. Jadi misalnya kalau ada kata-kata yang mengena yang nggak pas itu bisa langsung, kalau yang namanya impulsif itu sebenarnya kayak gitu. Bisa kalau kata-kata kita nggak pas langsung emosinya kelihatan marah kah atau perilakunya tiba-tiba jadi terlihat berbeda seperti itu. Kalau orang yang depresi atau stressful seperti yang Ibu ahli gambarkan, biasanya perilaku orang tersebut itu bagaimana? Itu menjadi ekstrovert atau menjadi introvert? Tergantung kepribadian, Pak. Oh, tergantung juga ya. Ada orang yang justru kalau punya masalah, kalau tipenya histrionik itu lebay. Semua orang di dunia ini tahu masalah dia. Oke. Tapi ada orang yang justru cemas, justru makin ini jadi diam ke dalam. Oh, jadi dia malah. Jadi setiap orang juga beda. Beda-beda ya, nggak bisa langsung disimpulkan ya. Oh. Nah, kalau umpamanya orang yang tak diberikan obat yang tadi itu sertraline, Profelin itu kan kata tadi menetralkan mood gitu ya. Nah, itu membuat orang itu menjadi tenang atau menjadi reaktif atau apa? Biasanya kalau kami dokter, psikiater, kita memberikan obat berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Kita nggak pernah memberikan obat kalau nggak ada gejala-gejala yang ditampilkan. Seperti itu. Jadi dia justru memang kita berikan ya pada sesuai indikasi. Kalau memang ada penurunan semangat, ada gejala-gejala depresi, tentunya kita akan berikan obat antidepresan. Baik. Tadi ahli mengatakan ahli itu sudah pergi ke Australia dan sudah bertemu AFP ya, Australian Federal Police gitu. Apakah pernah saudara menemukan suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Jessica ini dihukum bersyarat karena kriminal? Kami hanya melihat laporan kepolisian saja untuk tadi dia karena ancam. Ahli menjawab yang merupakan kewenangan ahli saja. Kalau yang tidak ada kaitannya mohon untuk tidak dijawab. Siap. Kalau dari evaluasi kami terhadap temuan-temuan tadi bisa disimpulkan memang di bulan November itu banyak sekali permasalahan yang dialami dan semuanya kaitannya sebenarnya dengan relasi pacar, dicetuskannya oleh itu, kemudian dia jarak waktu antara berulang kali masuk untuk melukai dirinya jadi lebih pendek. Yang dulunya dari Januari ke Oktober kita melihatnya eskalasi lebih dari sana. Kemudian juga tindakannya mulai dari hanya sekedar laserasi di tangan, sekarang udah dengan berbagai cara, termasuk tadi tanpa mungkin tidak ditujukan tapi tadi beresiko untuk minum alkohol, menabrak tadi menyetir sehingga bisa membahayakan orang lain seperti itu. Oke, dapat kami lanjutkan Mulia? Ini setelah 23 November apakah ada kejadian lagi? Itu aja yang apprehended violence order tanggal 25. Untuk 23 November itu, setelah itu apprehended. Pada saat Anda mendapat informasi dari Kristi, itu kapan yang menyatakan bahwa seandainya saya ingin membunuh orang, maka saya tahu pasti caranya, saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat. Itu kapan Kristi menyatakan itu kepada Anda? Apakah setelah itu ada eskalasi lagi emosi dari terdakwa? Tapi yang itu kan tidak keterangan dari Jessica. Tapi kan tidak. Mau menanyakan kapan waktu tepatnya yang mulia? Iya, karena artinya kan ahli
menganalisa dari perkataan orang lain kan, bukan dari perkataan Jessica. Ya. Sedangkan orang lain yang mengatakan pada ahli kan tidak di bawah sumpah, ya, supaya dibatasi lah, ya, mana porsinya. Baik, saya lanjutkan yang mulia. Di riwayat perilaku di bagian psikologi juga itu halaman yang sama, poin 5. Pada saat pemeriksaan di RSCM, tim pemeriksa menanyakan mengenai riwayat kesehatan fisik dan mental saudari Jessica. Akan tetapi perilaku di atas tidak diungkapkan oleh saudari Jessica maupun ibunya. Bahkan ibunya mengatakan jika saudari Jessica tidak pernah dirawat di rumah sakit dan tidak pernah mengkonsumsi obat dari psikiater. Ini termasuk inkonsistensi atau tidak? Karena kan Anda mendapatkan data-data sebelumnya dari New South Wales Police ya. Setelah itu Anda juga mengkonfirmasi kepada saksi-saksi. Sementara Anda juga menanyakan langsung kepada Jessica. Ibunya Jessica pun termasuk dalam subjek yang Anda teliti. Dalam arti bahan informasi juga. Kalau ibu kan kolateral data yang paling mengenal Jessica. Ibunya taunya anaknya baik-baik saja. Oke, yang ibunya kenal seperti itu. Apakah itu termasuk inkonsistensi dengan dia tidak menyatakan keadaan yang sebenarnya? Bisa jadi kan orang tua kita nggak pernah tahu. Bukan, maksudnya kita. Bukan ibunya, Jessica-nya sendiri pada saat itu menyatakan kebalikan dari fakta yang Anda dapatkan. Ya, dia secara sadar memilih untuk tidak memberikan fakta tersebut karena kondisinya saat itu ya dia menyatakan hanya bahwa dia baik, nggak pernah ada masalah. Dari sudut psikiatri forensik, keadaan-keadaan barrier atau halangan seseorang untuk tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya, padahal ibaratnya ini merupakan masuk ke dalam kasus hukum yang mempunyai implikasi besar, tapi dia memilih untuk tidak menceritakan keadaan yang sebenarnya. Dari sudut psikiatri forensik, itu dapat dibaca seperti apa? Buat kami ada beberapa DD ya, differential diagnosis gitu. Apakah tindakan ini sebagian upaya kalau kita perlu bertanya sebenarnya, perlu eksplorasi lebih dalam. Apa yang membuat, apa yang dipikir Jessica sehingga dia tidak memberikan informasi tersebut? Itu yang perlu dieksplor. Karena di luar itu kita nggak bisa bilang bahwa ini bohong, ini pasti semua ada pertimbangannya karena judgementnya dia bagus. Kalau dari keadaan yang ada saja, data-data yang ada, kesimpulan Anda seperti apa? Ya tadi bahwa dengan dia ada halangan untuk tidak menceritakan yang sebenarnya. Bahwa dia paham informasi mana yang boleh diberikan, informasi mana yang tidak, dan itu dilakukan secara sadar penuh. Karena dia tahu mungkin konsekuensi kalau dia bicara ini orang akan seperti apa, mungkin ya. Itu yang harus dieksplorasi lebih jauh. Apakah dapat diartikan juga bahwa dengan dia menahan informasi, dia itu ibaratnya apa yang dia sampaikan hanyalah informasi yang menguntungkan dia saja, sementara yang merugikan ditahan oleh dia karena itu akan merugikan atau berpotensi merugikan dia. Apakah dari kacamata psikiatri forensik itu bisa dinilai seperti itu? Kami belum dapat menilai sebelum kami eksplorasi lebih jauh. Oke. Sebentar cukup yang mulia. Ya, karena sudah menunjukkan pukul 13, kita isoma dulu. Nanti kita buka kembali jam 14. Demikian sidang skor. Ya, silakan. Yang lain dulu? Terima kasih. Dari penjelasan saudara ahli, ternyata tadi ada terdakwa ini punya masalah dengan Petri, masalah dengan Kristi, ada lagi dengan masalah dengan orang lain? Yang kalau saya lihat dari SMS Bri sama SMS Jessica ke Bri, itu lebih melihat dia marah sama keluarga sih, ke kakak perempuan, ke kakak laki-laki, sama ke ayah. Jadi dia merasa keluarga itu sudah tidak mendukung dia di akhir November itu. Kepada orang lain di luar keluarga ada lain lagi? Tidak, yang saya lihat hanya pada orang yang dekat dengan dia. Polanya selalu begitu. Dengan yang lain nggak ada ya? Dengan di Indonesia juga nggak ada? Kenapa? Dengan orang di Indonesia ada juga? Kita tidak menemukan. Ya. Dengan Mirna ada masalah? Selama wawancara dengan Jessica kita tidak menemukan. Tidak ya.
apakah pernah Jessica menyatakan dia pernah sakit hati sama Mirna? Ada satu momen yang kami sendiri juga bingung. Ini yang mungkin perlu diklarifikasi sama Jessica. Di keterangan itu kita mendapatkan informasi bahwa Jessica... Ya, sampai sejauh mana dia akan menyakiti orang tersebut? Terlihat tidak dari sudut pandang psikologi, psikiatri forensik? Kalau yang kami coba potret berdasarkan eskalasi waktu maupun tindakan realisasinya, mulai dari Januari, sebentar saya coba lihat catatan. Pada Januari 2015 tanggal 28 itu hanya sifatnya ancaman. Jadi dia mengancam akan bunuh diri, dia telepon Patrick. Kemudian, Januari ancaman sifatnya. Dia sempat dibawa masuk ke RS Concord. Nah, namun pada tanggal 29 saat dipulangkan dari Concord jam 2.30, ternyata dia melakukan suicide attempt tadi yang membuat upaya bunuh diri. 29 Januari. 29. Tadi Januari yang pertama tanggal berapa? 28 tuh cuman hanya sekedar ancaman. Oke, 29 eskalasi berarti naik. Naik. Oke, setelah itu dari 27 29 Januari. Dari Januari baru mulai adalah peristiwa DUI itu driving under influence. Ini yang sampai menabrak nursing home, yang sampai itulah waktu Jessica menabrak panti jompo itu. Ya. Itu tanggal 22 Agustus. 22 Agustus. Ya. Itu kita lihat saat itu kita mencoba memotret dari orang-orang yang mengenal dia, hanya Kristi yang bicara bahwa ada kemungkinan kita hanya mendengar itu ada kemungkinan masalahnya tetap Patrick gitu. Jadi apakah karena tadi Patrick hubungannya enggak ini jadi pakai minum alkohol sehingga jadi nabrak? Itu kita hanya memotret di situ. Nah, kemudian dikatakan menurut Kristi September itu J putus, kemudian Oktober, jadi dari Januari baru mulai melakukan suicide attempt itu 26 Oktober itu dengan menggunakan mencoba meracuni dengan panggangan barbecue. 26 Oktober. Nah, itu dia masuk ke rumah sakit Royal Prince Alfred Hospital. Oke, dari sudut itu ada lagi? Masih ada lagi? Ada. Kemudian di November tanggal November tanggal 15 dia juga suicide threat. Kemudian 16-nya suicide threat lagi, menelpon Patrick lagi. Di sini tanggal 15 suicide threat, tapi ditemukan ada pisau, ada Scott, ada alkohol ya, dan ada alarm asap yang ditutup plastik. Jadi itu juga diduga sudah mau melakukan, tapi akhirnya tidak. Jadi dari laporan polisi ini semua kita ambil. Kemudian tanggal 22 tadi 16 telepon Patrick mengancam melukai diri. Kemudian tanggal 22 November ini. 22 November itu suicide attempt, intoksikasi alkohol dan suicide note. Di sini ada suicide note-nya. Suicide note-nya menyatakan apa? Tulis pesan bunuh diri maksudnya suicide note ya. Ada kayak catatan bahwa dia saat menemukan mungkin sudah meninggal. Oke. Apa yang ditulis? Saya coba lihat. Note di HPJ, tapi kita nggak tahu ditujukan pada siapa. I'm sorry that you have to discover my body. I hope it wouldn't traumatize you so much. I'm sorry I let you down when I broke my promise not to harm myself again. I was upset when I made the threat, but at that time I wasn't suicidal. I was just going to rest, then go to work. But after 5 police officers searching my place, going through my phone and put me
in the hospital kill everything that left in me. My motivation for not harming myself was so that I don't get a police visit and tulisannya kecil sekali. Oke. Intinya adalah intinya di situ J merasa kehilangan support dari Patrick yang berjanji membantunya, dan J juga merasa di sini dia mengatakan tidak bisa mendapat support dari keluarga. Di situ bahwa dia memutuskan ini karena dia merasa memutuskannya, maksudnya memutuskan untuk bunuh diri. Setelah itu ada tindakan lain setelah 20 November itu. Ini 2000 berapa? 2015. 2015 ya. Kemudian tanggal 23 ini yang Jordan diminta untuk datang ke RSPA untuk menjemput Jessica, dan di situ Jordan melihat hal yang berbeda dari Jessica. Maksudnya? Bahwa biasanya menurut Jordan Jessica tuh ramah, baik, sedih. Di situ dia lihat Jessica tuh yang nangis, yang emosional gitu. Dia nggak pernah melihat Jessica terluka seperti itu menurut dia. Setelah itu? Kemudian tanggal Yang mulia, kami kira pemeriksaan ini sudah terlalu melebar karena kan Pisatri ini tadi dikatakan di sini dihadirkan kan untuk menentukan apakah terdakwa ini mempunyai kemampuan untuk berhadapan dengan hukum. Kalau itu kan kehidupan pribadi seseorang yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Izin yang mulia. Saya kira kita kan harus juga menghargai privasi seseorang. Kalau memang tidak ada kaitannya mungkin nggak perlu ditanyakan yang mulia. Izin yang mulia, ini kami perlukan karena ada eskalasi emosi dari mulai Januari, Februari, dan akhirnya sampai kepada kejadian dia pergi ke Jakarta. Kami membutuhkan itu sebagai rangkaian kejadian yang akan dianalisa secara utuh. Inilah ahli yang tepat untuk menyatakan hal tersebut karena psikiatri forensik. Dia menjelaskan bagaimana eskalasi emosi jadi dari saudara terdakwa dari awal sampai akhir dia tiba di Indonesia. Itu dibutuhkan untuk pengungkapan kasus ini yang mulia. Mohon dipertimbangkan. Jadi ya, membaca pikiran seseorang, tetapi kita bisa melalui pemeriksaan, dan di situ yang kita bilang bahwa hasil ini seluruhnya akan kita tuangkan pada hasil pemeriksaan. Sempat menolak Jessica itu, apakah ada alasan yang dikemukakan kenapa dia mau menolak pada saat itu? Menolak sih lebih ke arah direfleksi diri. Dia sih setuju untuk dilakukan pemeriksaan, dia bukan yang tidak kooperatif, saya nggak mau gini-gini, enggak. Lebih ke arah saya nggak mau bercerita ini tanpa didampingi kuasa hukumnya. Ada tulisannya, dan di situ yang saya tunjukkan pada kuasa hukumnya, sehingga kuasa hukumnya kemudian bertemu Jessica dan dia mau melanjutkan. Tidak mau bercerita apa? Tadi kan saya tidak mau bercerita ini sampai bertemu dengan kuasa hukum saya. Saya buka dulu data. Oke, sambil Anda buka, apakah Rangga dengan Agus Triyono juga ada resistensi seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Ini untuk Jessica. Ya. Kita ngobrol lagi. Di sini di nomor 1 di refleksi diri kami minta ceritakan mengenai kronologis kejadian perkara yang Anda alami. Jawabannya, mohon maaf saya menolak untuk menceritakan kembali kronologis kejadian karena sudah dicatat resmi dalam BAP dari pihak kepolisian, dan saya tidak diperbolehkan untuk menulis apapun sehubungan dengan perkara tanpa didampingi pengacara. Jadi artinya buat kami menilai Jessica paham betul hak hukumnya dan dia mengerti betul setiap tindakannya, itu saja yang kita nilai. Tapi tadi karena kerja kami harus memeriksa langsung, tentunya tadi kita mengkomunikasikan hasil ini ke tim hukumnya sebelum kita melanjutkan lagi ke proses selanjutnya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Ini di halaman 18 visum et repertum psikiatrikum terdakwa. Di sini ada hasil pemeriksaan MRI. Ya, dibuka dulu. 18. Halaman 18.
Sudah hasil pemeriksaan MRI. Di sini ada kalimat terakhir untuk hasil pemeriksaan MRI. Namun hal ini dapat menjadi satu faktor resiko untuk terjadinya gangguan regulasi emosi bila terperiksa berhadapan dengan tekanan yang besar tanpa disertai dukungan sosial yang baik dan diperberat dengan penyalahgunaan alkohol. Bisa Anda jelaskan maksudnya seperti apa? Apa dampaknya apabila keadaan ini diperberat lagi dengan adanya penyalahgunaan alkohol? Efeknya apa? Kenapa ini kami bunyikan? Karena dari hasil pemeriksaan EEG tidak ada kelainan, tapi dari hasil MRI memang di gambaran otaknya terdapat gambaran perivascular virtual Robin space di daerah ganglia basal. Nah, kalau secara statistik pada penelitian beberapa orang dengan gambaran ini ditemukan 10% pada orang dengan gangguan regulasi emosi. Nah, kalau kita lihat gambarannya pada Jessica selama pemeriksaan, selama menghadapi kasus, termasuk dari hasil pemeriksaan kita selama di Australia, kita lihat sebenarnya Jessica tidak memenuhi gambaran tadi memiliki gangguan regulasi emosi gitu, memenuhi di aksis satunya ada depresi atau apa itu kita nggak lihat. Tapi kita memang lihat ada bisa jadi faktor risiko gini. Kalau kita udah punya kecenderungan toleransi gula terganggu, begitu kita makan ngaco, itu akan muncul diabetes kita. Ini yang kita perlu lihat bahwa apakah ini kalau secara kedokteran punya resiko untuk meskipun hanya 10% kalau dari kepustakaan itu dinyatakan gangguan regulasi emosi. Apalagi kita lihat tadi di aksis 2-nya kepribadiannya orang Jessica itu tipe yang butuh saat dalam tekanan dia butuh orang untuk dekat dengan dia, membantu dia. Nah, saat dia dalam tekanan dengan adanya daerah otak yang meregulasi emosi, kemudian juga tadi dia menggunakan alkohol, bisa jadi potensi tadi jadi lebih besar. Makanya kita ngomong resiko, bukan bahwa ini fakta. Tapi tadi kita bisa secara statistik memikirkan bahwa kalau kita tadi dengan resiko diabetes, kita makan, nggak jaga pola hidup, nggak olahraga, ya jadi resiko tadi. Maksudnya potensi regulasi emosinya itu terganggu dengan adanya penyalahgunaan alkohol itu? Penyalahgunaan alkohol, termasuk lagi ada stresor berat, nggak ada dukungan, termasuk tadi area otak ini. Jadi memang secara kita duga mungkin bisa berhubungan kalau secara kedokteran. Tapi secara kedokteran atau psikiatri forensik itu masih mampu bertanggung jawab Jessica itu? Masih tahu sadar akan tindakan yang dilakukan atau dampak yang akan terjadi, dia tahu mengenai hal itu? Kalau pada kita ngomong tentang kemampuan bertanggung jawab, tentunya kita harus memeriksa saat kejadian, kita menilai perilaku dia, apa yang terjadi. Kalau di situ kita lihat dari Jessica mengatur pertemuan dengan temannya, dia bisa beli kado, dia bisa berinteraksi sosial dengan bartender untuk memesan ini. Kita melihat tidak ada gangguan di saat itu, dan dia cukup cakap secara mental. Sekarang tadi sudah disinggung oleh rekan saya sebelumnya mengenai obat-obatan seperti sertralin dan provelin ya, yang Anda katakan juga itu digunakan untuk terapi gangguan mood. Efeknya terhadap tubuh apa setelah meminum obat itu? Dan di sini saya tekankan, Anda juga menulis di halaman 19, pada saat pemeriksaan polisi terhadap tas terperiksa didapatkan adanya obat-obatan seperti sertralin dan provelin. Jadi obat-obatan itu terdapat di tas terperiksa dalam hal ini. Nah, apa efek langsung dari obat itu yang dirasakan? Ini saya bicara keilmuan psikiatri ya. Pada orang-orang dengan gangguan mood yang ke arah depresi, gangguan mood kan ada dua. Ada yang emosinya bisa naik ke atas jadi manik, marah-marah atau senang berlebih, atau ada yang justru